Saya akan mengalami pidato saya dalam 3, 2, 1. Di sini kalau mereka bilang bahwasanya ini semua untuk mendorong eksplorasi anak mereka pada hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang mereka cintai, tapi itu semua benar untuk mereka harus didukung dari keluarga-keluarga mereka. Tapi gimana kita memastikan bahwasanya keluarga-keluarga mereka ini punya kemampuan untuk memenuhi fasilitas yang harusnya diberikan kepada mereka untuk mengembangkan talenta mereka. Di sini kita lihat dari konteks mereka bahwasanya keluarga dari anak-anak jenius ini semuanya memiliki kestabilan finansial, tapi itu semua salah. Tapi karena kita lihat contoh kita lihat yang terjadi di dunia nyata ini sekarang, bahwasanya ada anak-anak jenius yang berasal dari keluarga miskin, dan seringkali itu menjadi inspirasi bagi semua orang karena menunjukkan bahwasannya keterbatasan finansial itu tidak menghalangi dan tidak mengenal batasan ekonomi. Dan kita lihat juga bagaimana bidang non lukratif ini, bahwasanya jika mereka tetap mendalami ini dalam kehidupan mereka seterusnya, mereka terusnya harus punya donatur, mereka harus punya pendana yang mampu untuk mendanai segala kegiatan mereka. Dan makanya di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya anak yang jenius itu harus punya keahlian di bidang lukratif, nggak cuma di bidang non lukratif saja, karena seharusnya orang tua di sini membimbing mereka ke arah bidang tersebut. Tapi kita lihat bahwasannya seperti di tim proposisi bilang, bahwasannya talenta adalah identitas aslinya dan tidak akan hilang begitu saja. Artinya apa? Artinya dengan adanya keterhubungan ataupun keterkaitan antara bidang lukratif dengan anak tersebut, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan pada minatnya, dan artinya apa? Mereka juga pada akhirnya bisa memenuhi kebahagiaan mereka untuk mengembangkan talenta mereka dalam diri mereka. Dan kita konteks dulu bahwasanya prioritas yang di sini adalah yaitu mengutamakan sesuatu atau menganggap keadaan ini sangat penting dari keadaan yang lainnya. Tapi dari sisi kami mengatakan bahwasanya untuk bidang non lukratif ini yang mereka cintai, ini seharusnya sesuatu yang pantas dilakukan, tetapi itu tidak diglorifikasi secara berlebihan. Dan kita lihat sebelumnya bahwasanya orientasi dari orang tua yaitu adalah untuk kebahagiaan anak-anak mereka, karena mereka telah menjalani mungkin hal-hal yang sulit, dan mereka tentunya punya kasih sayang kepada anak-anak mereka dan ingin hal-hal yang terbaik. Maka di sini ada 2 poin argumen yang ingin saya sampaikan. Di sini saya akan sampaikan kepada Anda bahwasanya pertama, harus adanya keseimbangan antara kestabilan finansial dan kebahagiaan untuk mengembangkan minat mereka. Di sini kita lihat bahwasanya 2 hal ini bisa berkaitan, karena dengan kestabilan finansial ini juga akan dapat mendukung kebahagiaan mereka untuk mencapai suatu titik dalam keahlian tertentu yang mereka ingin kuasai. Kestabilan finansial itu tidak hanya tentang untuk menjadi super kaya menjadi super kaya dan mencapai kebahagiaan, tapi tidak. Ini yang kami maksud di sini adalah untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak stres akan hal-hal yang terkait dengan utang ataupun keuangan, dan akhirnya mereka juga bisa fokus ataupun bisa mengeksplorasi dunia-dunia yang mereka ingin jelajahi. Sebenarnya di sini adalah untuk tujuannya untuk membebaskan mereka dari hal-hal yang berkaitan dengan stres.
keseharian dalam bentuk keuangan. Tapi kita lihat misalnya jika finansial saja yang dipenuhi, jika mereka telah mencapai titik tertentu, maka mereka akan bosan ataupun kepuasan mereka sudah berakhir di situ. Tapi kita di sini melihat bahwasanya mereka adalah anak yang jenius dan mereka punya talenta ataupun minat pada bidang non lukratif. Jadi mereka juga dapat mengembangkan minat-minat mereka, dan dengan dukungan finansial yang baik, itu akan menjadi fondasi yang kokoh bagi mereka untuk bisa terus berkarya ataupun memenuhi minat mereka. Poin kedua itu kita akan memberikan kepastian di sisi kita akan memberikan kepastian pada anak-anak ini kalau nanti mereka besar mereka bisa hidup, dan ini adalah kelebihan kami yang tidak dapat dipenuhi oleh sisi mereka, karena mereka sebelumnya bilang semua itu bergantung pada variabel-variabel yang tidak bisa ditentukan. Mereka akan gambling, itu tidak ada kepastian di sana, dan kami memberikan kepastian di sini karena adanya kestabilan finansial, dan mereka juga dapat memenuhi kebahagiaan yang mereka inginkan dari mengembangkan potensi mereka. Argumen kedua yaitu tentang bagaimana kelebihan waktu ini kita manfaatkan dengan sebaiknya. Maka mereka yang punya waktu yang banyak, dan bagaimana ini semua itu bisa memenuhi dua bidang ini, karena kita lihat mereka itu punya latar belakang dari anak-anak jenius yang mana mereka bisa belajar banyak hal secara singkat, mereka bisa mudah memahami, mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Maka kita lihat dari poin mereka tadi sebelumnya, mereka mengajari mereka sejak muda, dan kalau sejak muda maka mereka harusnya sudah bisa menguasai hal-hal tersebut, dan tidak ada hal-hal yang harusnya mereka cemaskan akhirnya di masa depan nanti. Dan cukup sekian, terima kasih. Ini catatan dari saya.